Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rapli dengan NIM 2110932003. Saya akan menjelaskan tentang tugas pemodelan sistem dengan studi kasus pemberitaan pabrik-pabrik Cina mulai sepi. Ada masalah apa? Yang bersumber dari CNBC Indonesia dengan dosen pengampu Pak Rika Ampuh Hadiguna. Untuk pendahuluannya, saya tertarik dengan studi kasus ini karena keinginan untuk memahami akar penyebab penurunan aktivitas pabrik di Cina. Melalui model ini, saya menambah pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika ekonomi Cina, serta merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Studi kasus ini bersumber dari Cina, dan saya juga sudah melampirkan link eh, sumbernya. Dan ada rich picture. Yang pertama, gara-gara pandemi COVID-19, itu pertumbuhan ekonomi di Cina dan aktivitas pabrik itu menurun, sehingga investor itu minggat dan memindahkan bisnis mereka keluar dari negara Cina. Begitu pula untuk pabrik itu memindahkan rantai pasokan mereka keluar dari Cina, sehingga pemerintah harus mengeluarkan kebijakan atau menentukan kebijakan untuk mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi yang terus menurun ini. Kemudian ada pemangku kepentingan atau stakeholder. Untuk problem ownernya sendiri, yaitu pemerintah Cina sebagai pengambil keputusan agar pertumbuhan ekonomi negara Cina ini tidak terjadi penurunan lagi. Kemudian ada problem solver, yaitu pemerintah Cina juga, karena pemerintah Cina harus mencari alternatif solusi dari permasalahan yang mereka alami. Kemudian ada problem solver, pabrik atau industri yang ada di China, di mana pabrik atau industri ini pengguna dari alternatif solusi yang telah ditetapkan atau kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Cina sebagai problem solvernya. Kemudian ada problem customer, yaitu pemerintah Cina, pabrik atau industri yang ada di Cina, dan masyarakat Cina, di mana mereka adalah dampak dari alternatif solusi atau kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Contohnya, jika pertumbuhan ekonomi sudah tidak menurun lagi, maka investor dan pabrik tidak akan pindah dari negara Cina. Sehingga ini menguntungkan pemerintah Cina, juga pabrik atau industri yang ada di Cina juga tidak harus mengeluarkan biaya untuk memindahkan rantai pasokan mereka, dan juga masyarakat Cina juga pastinya akan lebih sejahtera. Dan ada identifikasi gejala, ada 6 gejala pada studi kasus pemberitaan ini yang saya dapatkan. Yang pertama, ada penurunan aktivitas produksi di sejumlah pabrik yang mengalami kontraksi. Yang kedua, banyak investor yang minggat dan memindahkan bisnis mereka. Yang ketiga, pabrik China memindahkan sebagian rantai pasokan mereka keluar dari China. Kemudian, yang keempat, momentum pertumbuhan ekonomi masih cukup lemah di China. Yang kelima, pemulihan ekonomi yang tidak merata di negara Cina. Dan yang keenam, Cina tumbuh hanya 3% tahun lalu, yang merupakan pertumbuhan ekonomi terlemah dalam hampir setengah abad. Berdasarkan identifikasi gejala ini, maka didapatkan rumusan masalah peningkatan pertumbuhan ekonomi negara Cina melalui peluncuran kebijakan-kebijakan stimulus yang agresif. Nah, tujuan dan manfaat dari pembuatan model ini, yaitu tujuan dari model yang dibangun ini adalah untuk menentukan solusi melalui peluncuran kebijakan stimulus yang agresif. Kemudian manfaat dari model yang dibangun ini adalah dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di sektor industri, khususnya di Cina, dan sebagai panduan bagi pembuat kebijakan dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan ekonominya. Dan ada influence diagram, terlihat yang seperti awan di sini berupa input yang tidak bisa dikontrol, yaitu atau batasan-batasannya, yaitu faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi.
Kemudian ada variabel-variabel keputusan berupa kebijakan-kebijakan yang harus kita ambil. Kemudian ada output akhirnya yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi berupa maksimasi. Nah, variabel dan parameter. Untuk variabel dan parameter pada studi kasus ini, variabel keputusannya itu ada satu yaitu kebijakan XI atau kebijakan KI yang akan diambil. Jumlah ini tergantung dari kebijakan yang akan ditetapkan ada berapa. Kemudian ada parameter, yaitu yang pertama ada CI, yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan ada BI, yaitu batasan yang ada dalam konteks ekonomi China. Dan ada formulasi matematis. Pertama untuk fungsi tujuannya, maksimasi dari Z sama dengan X1 sampai ditambah X2 sampai dengan XI. Untuk Z ini sendiri yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi China, dan XI, X2 sampai XI ini kebijakan yang harus diambil. Ada fungsi kendala. Fungsi kendala itu ada CI, XI, C ini sebagai uh, parameter. Kemudian ada BI yaitu batasannya. CI kali XI ditambah C2 dikali X2 sampai dengan CI kali XI besar dari B1. Ini menandakan penjumlahan dari ruas kiri itu tidak boleh kecil dari batasan B1-nya. Dan begitu pula pada yang kedua, yaitu C1 X1 ditambah C2 X2 sampai dengan CI XI kecil dari B2, artinya ruas kiri tidak boleh melebihi dari batasan yang ada di ruas kanan, yaitu B2. Dan untuk solusi model, untuk langkah-langkah dari solusi model ini, yang pertama, dimulai dengan menentukan variabel dan parameter. Kemudian membuat fungsi tujuan berupa maksimasi nilai Z atau tingkat pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada menentukan kendala. Kemudian menghitung nilai pertumbuhan ekonominya. Kemudian baru selesai. Nah, dari formulasi matematis dilakukan pengujian model agar diketahui apakah formulasi matematis itu sudah benar. Dilakukan dua pengujian, yaitu uji dimensi dan uji titik ekstrim dengan nilai 0. Untuk uji dimensi, dapat dilihat bahwa pada fungsi tujuan ruas kiri persentase sama dengan ruas kanan, yaitu persentase juga. Maka ini lulus dari uji dimensi. Kemudian untuk fungsi kendala, sama dengan fungsi tujuan tadi, fungsi kiri, ruas kiri itu persentase dan ruas kanan persentase. Ini berarti sama dan lulus dari uji dimensi. Kemudian untuk uji titik ekstrim dengan nilai 0, dilakukan pada fungsi tujuan, di mana Z hasilnya dengan Z sama dengan 0, maka ini masih lulus dari uji titik ekstrim. Kemudian untuk fungsi kendala, sebagai contoh, saya mengambil tingkat inflasi, di mana didapatkan hasil ruas kiri itu 0%, dan ruas kanan itu 5%. Dan ini masih lulus uji titik ekstrim di mana 0 kecil dari 5. Untuk pembahasan, cakupan model matematis digunakan untuk memaksimalisasi pertumbuhan ekonomi dengan variabel kebijakan yang mencakup kumpulan kendala yang relevan dengan konteks ekonomi Cina. Kendala-kendala ini melibatkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan dampak dari kebijakan yang diusulkan. Kemudian, manfaat praktis dari model ini adalah memberikan pemahaman yang lebih terinci dan terukur terhadap potensi dampak kebijakan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi China. Kemudian ada kesimpulan, berdasarkan model yang telah dibangun, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara China, dilakukan kebijakan-kebijakan stimulus yang agresif. Hasil dari kebijakan-kebijakan tersebut akan memaksimumkan pertumbuhan ekonomi negara China. Peningkatan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan investor tidak jadi minggat dari negara Cina, dan pabrik di negara Cina tidak memindahkan rantai pasokan mereka. Baik, sekian penjelasan tentang tugas
pemodelan sistem dari saya tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.